Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Setiawan Auto. Eh, Jangan lupa like dulu, subscribe, komen, dan bagikan video kami. Eh, Oli palsu ya. Untuk oli palsu sendiri, kebetulan kita belum pernah mendapatkan atau ketipu oli palsu itu, alhamdulillah belum pernah. Karena kita itu dapat oli dari supplier langsung. Jadi supplier oli tersebut memang sudah besar dan mengedarkan oli tersebut secara resmi, distributornya resmi, itu baru kita mau nerima. Cuma kalau ada oli yang menawarkan oli abal-abal, merek tidak tahu, terus dia tidak punya surat PT-nya apa dan lain itu tidak jelas, itu biasanya kita tidak mau ambil. Nah, untuk ciri-ciri oli palsu sendiri, mungkin saya belum pernah nemu langsung ya, tapi kalau di YouTube atau di media sosial itu biasanya kemasannya mirip, terus ada yang beda sedikit, itu biasanya seperti itu. Kita cuma tahu efeknya, Mas. Jadi kita kan dari pihak bengkel, kita tahu efeknya saja. Di bengkel itu kalau misalkan sudah ada yang terkena oli palsu atau terindikasi kena oli palsu, biasanya akan timbul kerak pada ruang mesin. Jadi dalam mesin ruang oli itu biasanya keraknya keraknya tebal dan instan. Jadi sebelumnya itu tidak begitu kerak, fine-fine aja, tiba-tiba ngerak. Jadi eh, itu pengalaman kami. Terus yang kedua pernah juga olinya itu penguapannya luar biasa, Mas. Eh, jadi riwayatnya itu mobilnya Honda Jazz, punya orang Bali itu, orang Bali tapi kerja di Magelang. Nah, ganti oli di suatu tempat, katanya sudah diisi. Beberapa hari kemudian telepon saya, kebetulan kan ada di Google Map ya, Setiawan Auto Service itu. Itu kan ada kontak saya itu dicari di Google Map, dapat konsultasi. Nah, katanya suaranya kasar. Terus saya tanya-tanya, kronologinya sebelumnya yang dilakukan apa Pak? Nah, ternyata katanya ini habis ganti oli Mas. Terus saya suruh cek dulu, saya bimbing dulu lewat telepon ya itu, saya suruh cek dulu ternyata kosong. Nah, terus akhirnya saya dipanggil ke rumah buat ngecek. Nah, begitu saya cek, ternyata memang kosong beneran Mas. Jadi waktu eh, ditanya, katanya memang sudah diisi itu 3,5 liter katanya seperti itu. Cuma saya tanya ada sisanya tidak Pak? Tidak ada, botolnya tidak ada, tidak dikasihkan. Nah itu antara lupa ngisi eh, atau memang olinya menguap drastis. Tapi kalau setelah kita cek bawa ke bengkel ya, kita bawa ke bengkel, kita cek-cek ternyata ada indikasi olinya palsu. Jadi memang penguapannya tinggi, keraknya itu numpuknya di atas, di cover klep itu sama di bagian klep itu keraknya banyak. Nah, jadi dari situ kan beliau kaget. Padahal baru beberapa hari dia tuh mengisi oli dan di bawah itu nggak ada kebocoran, jadi bersih. Sudah tak cek, kita kan asumsinya apa ada yang bocor ya, samarnya kan ada yang bocor, terus olinya habis. Ternyata pas dicek di bawah itu tap oli itu masih utuh, kering, nggak ada rembesan-rembesan oli, bahkan mesinnya itu eh, tergolong masih bagus ya, tidak ada rembesan-rembesan. Nah, setelah kita pastikan tersebut, akhirnya kita mengarah ke ini terkena oli palsu. Nah, akhirnya ya itu, untungnya masih bisa ditangani, tinggal diisi oli yang bagus, terus yang cover labnya itu di kerak-keraknya dibersihkan sebisa mungkin, jangan sampai masuk ke bawah. Cuma itu saja, belum sampai parah. Kalau sudah sampai parah biasanya harus turun mesin. Dan itu waktu di tap buka itu olinya tinggal cuma segelas, itu nggak ada setengah gelas yang ngalir itu di bawah. Untungnya belum begitu parah dan belum perjalanannya jauh. Jadi ya itu masih masih aman, masih dilindungi mungkin ya. Terus ada kasus-kasus itu yang di luar. Teman saya itu pernah itu bongkar motor, itu olinya kayak jelly Mas. Jadi lengket jenang di dalam itu kayak jenang kayak jelly. Kental itu, kental banget. Nah, baru bisa dikeluarkan setelah dibongkar baru bisa keluar.
Itu efek dari oli palsu. Nah, makanya sekarang hati-hati kalau membeli oli. Kalau dari kita sendiri di bengkel itu semua oli itu dari supplier resmi. Jadi kita tidak berani beli online, apalagi beli di orang sembarangan itu tidak berani. Soalnya efeknya malah merugikan customer, merugikan bengkel sendiri. Kita cari amannya ya, berikan produk yang bagus. Memang harganya agak mahal tapi kompetitif lah, harganya masih kompetitif. Itu dulu Mas. Jadi hati-hati kalau ketemu oli palsu ya, terutama asal usulnya itu harus jelas dulu. Kalau misalkan nggak jelas, lebih baik Anda ragu-ragu. Nah, itu dulu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.